Oke, selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita masih masuk di tahap praproduksi, yaitu tentang persiapan praproduksi. Juga nanti di akhir kita akan belajar tentang membuat rundown. Ya. Oke, tahap praproduksi itu adalah tahap awal perencanaan dari kegiatan produksi untuk membuat tayangan televisi. Tahapan praproduksi ini perannya penting sekali terhadap keberhasilan dari program TV. Ya, jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi kalau ide ada bagus, lalu konsep kreatifnya jelas, ya, persiapannya matang, produksinya rapi, pasca produksinya mudah, itu hasil akhirnya pasti kualitasnya bagus. Nah, ini tahap praproduksi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ide dan pengembangan konsep kreatif ya. Hari ini kita lebih mengarah ke persiapan teknis, yaitu survei sebelum produksi dijalankan, lalu riset tentang semua yang berhubungan dengan produksi acara, lalu rapat ya, rapat produksi, lalu persiapan administrasi untuk mengeksekusi program. Oke, kita lihat persiapan teknisnya. Persiapan teknis dalam produksi televisi itu biasanya berhubungan dengan alat, lalu kru ya, yang harus dipenuhi. Lah, apa saja dan berapa jumlah alat, lalu kru yang dibutuhkan itu tergantung dari ide dan konsep kreatif serta rundown yang sudah disusun. Ya. Setiap program, setiap episode ya, itu membutuhkan jumlah alat dan kru yang berbeda, karena punya ide dan konsep kreatif dan rundown yang mungkin saling berbeda. Ya, bisa jadi pada saat pergantian segmen, ya, Anda merubah misalnya merubah dekorasi, merubah adanya narasumber yang datang, ya, itu bisa berubah akhirnya ya. Lalu persiapan teknis yang menyangkut alat, itu menyangkut alat yang digunakan apa saja pada saat produksi ya. Contohnya tentunya kamera ya. Kamera, tripod, mic ya, clip on ya, dan lain sebagainya. Jadi ini disiapkan semuanya alat yang digunakan untuk produksi. Persiapan teknis itu juga menyangkut jasa yang dibutuhkan ya, seperti akomodasi, transportasi ya, untuk memperlancar jalannya proses produksi. Selain itu, persiapan teknis juga menyangkut posisi kru ya. Jadi kru yang terlibat ya, itu juga disebutkan tugas-tugasnya apa. Ada presenter, ada narasumber ya, ada kameramen dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah riset dan survei. Riset itu adalah kegiatan untuk menambah ya, menambah atau mengetahui berbagai data ya, seputar program yang akan kita buat ya. Misalnya kita membahas tentang AI ya, artificial intelligence ya. Anda bisa searching untuk memperkaya pengetahuan ya. Lalu riset itu dilakukan sebelum kita melakukan eksekusi ya. Ya, supaya topik atau program itu berbeda ya, dan punya keunikan. Riset bisa dilakukan ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bisa browsing internet atau wawancara dengan narasumber ya, atau bisa penelitian-penelitian ya. Survei ya, itu melakukan observasi atau penjajakan awal terhadap narasumber atau tempat pengambilan gambar. Survei itu tentunya dilakukan sebelum produksi dijalankan ya, untuk memastikan kebutuhan alat, jasa, kru yang dibutuhkan ya. Ini misalnya Anda survei mau syuting di sebuah kafe misalnya. Nah, Anda perlu survei dulu. Anda cek lokasinya seperti apa. Survei itu sebagai langkah awal kita menentukan titik yang kita butuhkan saat produksi. Misalnya layout ya, penempatan kamera, penempatan lighting dan sebagainya. Ya, jadi survei ini bisa untuk memperlancar proses produksi ya.
Oke, itu survei. Lalu persiapan administrasi. Ya. Di sini kita untuk memastikan tidak terjadi gangguan atau hambatan dalam proses produksi. Nah, ini persiapan administrasi itu seperti perizinan di lokasi, ya, masuk ke lokasi, lalu kontrak talent, narasumber, ya, lalu juga biaya-biaya. Meski terlihat mudah, itu sepertinya tidak terlalu penting, tapi banyak masalah yang muncul jika administrasi tidak diselesaikan dengan baik, ya. Contohnya kemarin beberapa konser itu batal karena administrasinya nggak beres, ya. Lalu masalah perizinan juga ini, ya. Kita berusaha izin, ya. Jadi biar bisa pada saat hari H kita bisa memasuki lokasi, ya. Lalu urusan kontrak talent dan narasumber itu juga perlu dipastikan biar mereka bisa datang tepat waktu, lalu tidak lupa kalau ada acara seperti itu. Oke, setelah itu selesai, kita harus melakukan rapat koordinasi, ya. Rapat koordinasi itu penting dilakukan, ya, sebelum atau selama proses produksi berlangsung. Hal ini dianggap penting karena proses produksi itu adalah kerjasama tim, ya, banyak orang, ya. Di WPTV aja sampai 10 orang, ya. Jadi kita harus menyamakan persepsi, menyamakan tujuan, ya, biar sama, ya. Jadi rapat koordinasi itu dilakukan agar semua yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan, ya, khususnya job desk, ya. Jadi mereka tahu apa saja yang mereka kerjakan. Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas tentang rundown yang harus dipahami oleh semua bagian, ya. Jadi semua bagian itu megang rundown produksi, ya, biar tidak ada yang terlewatkan, ya. Lalu banyak dalamnya rapat koordinasi itu bukan faktor apakah produksi bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Tapi pentingnya adalah bagaimana agar rapat koordinasi itu dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, ya. Jadi pemimpin rapat harus bisa berkoordinasi dengan sebaik mungkin, ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya pengajuan budget. Ini tapi di WPTV nggak ada, ya. Ini di TV-TV nasional, ya. Ini termasuk di tahap praproduksi, ya. Jadi biayanya berapa untuk pembuatan proses produksi itu, ya. Ya, ini perlu diperhitungkan dengan matang, ya, baik semua kebutuhan, pengeluaran, ya, untuk membuat proses produksi itu, ya. Jadi di sini budget yang diajukan itu hendaknya tidak lebih besar dari kebutuhan program, juga tidak lebih kecil dari kebutuhan program itu sendiri. Jadi harus benar-benar diperhitungkan dengan sematang-matangnya. Budget program itu biasanya disusun berdasarkan kebutuhan tiap tahapan, seperti praproduksi, produksi, sampai pasca produksi, ya. Komponen dalam penyusunan budget itu tidak sama tiap program atau tiap stasiun televisi, ya, berbeda-beda, ya. Di sini tentunya semakin besar dan semakin banyak krunya, lalu alatnya juga, itu tentunya budgetnya akan lebih banyak dan lebih detail. Oke, sekarang kita lanjut dengan penyusunan rundown, ya. Apa itu rundown? Rundown itu urutan jalannya sebuah program acara dari awal hingga berakhirnya program acara tersebut, ya. Ini penyusunan rundown itu bagian terpenting dari pekerjaan yang berkaitan dengan kreativitas, ya. Rundown harus membuat pembagian atau segmentasi dari sebuah program, ya. Umumnya di WPTV ada 3 segmen, ya, atau istilahnya segmen, ya, segmentasi. Nah, ini rundown yang baik itu harusnya kelihatan memuat spesifikasi tentang apa yang dilakukan, lalu siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan melakukannya, ya. Jadi dengan rundown yang baik itu bisa menjadi panduan untuk kru yang terlibat, ya.
pada bagian apa yang dilakukan itu memuat semua informasi alur dari jalannya program. Ya, jadi spesifikasi tentang apa yang terlihat di layar televisi, lalu item kreatif yang dibuat, ya. Lalu siapa yang melakukan, di bagian siapa yang melakukan, itu harus dijelaskan siapa saja yang terlibat di bagian tersebut. Lalu tugas apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di bagian tersebut. Oke, kita lihat contohnya langsung aja. Ini contoh rundown. Oke, ini rundown aktual ya. Jadi di atas itu dicantumkan ini program acara televisi apa ya. Lalu waktunya mulai kapan? Ya, misalnya dimulai jam 1. Lalu durasi ini nanti diisi di akhir setelah terhitung semuanya. Lalu Anda sebutkan news divisionnya siapa, atau program directornya siapa. Oke, kita mulai ya. Jadi kita buat 3 kolom ya. Yang pertama waktu mulai, lalu ini waktu setelah ditambah durasi, dan ini durasi. Lalu di sini apa yang dilakukan ya, apa yang tampil di stasiun di layar televisi, lalu VT dan keterangan ya. Oke, kita mulai dari jam 1. Setelah itu yang tampil pertama itu station ID ya. Jadi station ID itu bumper dari WPTV. Ini misalnya 1 menit ya. Lalu ini tinggal dibuat perhitungannya di Excel, yaitu A7 tambah C7, yaitu A7 itu di sini ditambah C7 di sini ya. Jadi jam 1 ditambah 1 menit, berarti jam 1 lebih 1 menit. Oke. Lalu selanjutnya baris kedua, angka di sini itu dipindah ke awal sini. Lalu kegiatan kedua yaitu opening bumper panjang ya. Jadi ada 2 bumper ya. Ada 2 bumper ya, station ID dari WPTV, lalu bumper kita. Bumper Anda ya, bumper Anda apa dibikin di sini. Lalu Anda lihat berapa lamanya, misalnya di sini 30 detik. Ya, lalu tambahkan seperti tadi ya, jadi A8 tambah C8 jadinya di sini. Oke. Lalu masuk ke segmen 1 ya. Jadi setelah 2 bumper kita masuk ke segmen 1. Nah, ini seperti tadi, jam yang di tengah ditaruh di awal. Lalu di sini misalnya diawali dengan opening newsreader. Ya. Nah, ini tugasnya newsreader di sini. Ya. Lamanya misalnya berapa? Diberi waktu 1 menit. Ya, jumlah lagi dari sini, jumlah ke sini. Jadikan sini. Dan seterusnya ya. Ya, jadi angka itu dan seterusnya seperti itu terus. Lalu ini segmen 1 isinya ini. Jadi opening newsreader, lalu breakout ya, bumper pendek, diisi bumper pendek. Lalu pengantar dulu. Jadi sebelum masuk berita itu ada kata pengantar dulu dari newsreader ya. Di sini ditampilkan CG newsreader ya. Jadi nama newsreadernya siapa, seperti itu. Nah, baru masuk ke berita 1. Ya, ini misalnya video VT ya, video tappingnya berapa menit. Misalnya berita pertama 1 menit 34 detik. Ya udah dijumlah lagi seperti tadi. Oke, terus lalu misalnya berita masuk ke berita 2, di sini diberikan pengantar lagi dari newsreader ya. Berikan pengantar, lalu satu baru masuk berita 2. Nah, misalnya segmen 1 itu ada 2 berita. Lalu di sini diberi closing segmen, lalu bumper out, lalu break itu komersial break ya. Ini yang disebut iklan. Oke. Ya, ini segmen 1 ini. Setelah segmen 1 selesai, kita harus mentotalnya di sini. Nah, ini totalnya itu dari C ya. Ini kolom C, itu kita total. Ini rumusnya sudah ada. C7, C8, C10, C18. Ini total. Ya. Nanti akan mendapatkan total nilai di sini. Ya, contohnya ini segmen 1 9 menit 41 detik.
Begitu seterusnya, segmen 2 juga sama ya. Jadi ada bumper in, pengantar 3, pengantar 4, pengantar 5 ya. Setelah itu di total di sini. Ya. Lalu terakhir closing segmen, kalau sudah terakhir ya harus ada closing segmen, lalu ada copyright ya. Lalu di total lagi nih. Ya, untuk total segmen 2 masukkan di sini. Nah, dari sana tinggal di total. Nah, angka terakhir di sini itu ditampilkan di atas ya. Jadi kita tampilkan di atas ini. Nah, ini 13 16 35. Berarti kita produksi itu selama 16 menit karena dimulai dari jam 3. Ya. Ini jam 1 ya. Mulai jam 1, selesainya jam 1 lebih 16 menit 35 detik. Ya, itu total dari sini. Angka di tengah ini ya. Oke. Itu lalu terakhir di bawah ditulis News Division sama disetujui oleh Production Division. Oke, mungkin itu materi untuk rundown. Nanti Anda membuat rundown bersama kelompok tim ya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Selamat malam.